Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisco Tanadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisa site yang akan menjadi site untuk proyek perancangan arsitektur kali ini, yaitu Pusdiklat. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai analisa site. Yang pertama itu ada lokasi site. Lokasi site kali ini berada di Jalan Aseli nomor 133, RT 6 RW 1, Cipedak, Kecamatan Jagaraksa, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan untuk data site kali ini, luasan site yang diperkenankan yaitu 5.000 meter persegi. Untuk koefisien dasar bangunan atau KDB-nya sendiri yaitu 50%, di mana untuk luasan 5.000 meter persegi yaitu menjadi 2.500 meter persegi. Koefisien luas bangunan atau KLB dari tapak ini yaitu 5.000 meter persegi dikali 1,5. Koefisiennya itu 1,5, jadi hasilnya adalah 7.500 meter persegi. Untuk garis sepadan bangunan atau GSB-nya sendiri, dikarenakan lebar jalannya adalah 6 meter, jadi GSB-nya adalah setengah kali 6 meter, yaitu 3 meter. Untuk garis sepadan sungai atau GSS sendiri, tapak ini berbatasan dengan sungai, jadi memiliki garis sepadan sungai, yaitu 15 meter. Dan untuk tugas kali ini, ketinggian maksimum bangunan yang diperkenankan yaitu 5-7 lantai. Dan untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai gambaran dari site ini sendiri. Yang pertama itu, kita bisa melihat bahwa pada site benar-benar dibatasi oleh sungai yang berada pada arah timur. Selanjutnya, pada utara kita bisa melihat untuk garis yang berwarna abu-abu merupakan jalan Aseli. Lalu untuk sebelah barat kita bisa melihat bahwa ada pemukiman-pemukiman, dan untuk sebelah selatan juga terdapat pemukiman. Dan untuk kotak yang berwarna coklat merupakan site yang akan menjadi proyek tugas ini. Lalu kita bisa melihat bahwa site terdiri dari banyak sekali kontur, dan untuk setiap kontur dari site ini sendiri memiliki ketinggian 1 meter di setiap konturnya. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa terdapat 2 buah pohon yang sudah berada alami dari site yang dalam ketentuan tidak bisa ditebang. Selain itu juga kita bisa di depan pada arah barat ini, sungai juga bisa dijadikan sebagai best view yang merupakan kelebihan dari tapak ini sendiri. Dan selanjutnya ada lingkungan existing site. Untuk analisanya, kondisi existing tapak yaitu untuk arah utara dia berbatasan dengan Jalan Aseli. Lalu untuk sebelah barat dan selatan dia berbatasan langsung dengan area pemukiman penduduk. Dan untuk arah timur sendiri dia berbatasan dengan sungai. Untuk selanjutnya ada analisa matahari. Untuk analisanya sendiri kita bisa lihat bahwa data yang menyangkut pergerakan matahari dalam perancangan secara umum ada 2 macam, yaitu data terhadap cahaya dan data terhadap panas atau radiasi matahari. Yang intensitas mataharinya itu ada 2, yaitu matahari pagi dan matahari siang. Untuk matahari pagi terjadi pada pukul 7 sampai pukul 10, di mana sinar yang dipancarkan oleh matahari ini sendiri merupakan sinar sehat. Dan untuk pada siang hari itu merupakan sinar matahari panas yang terjadi pada pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga matahari juga memberikan keuntungan pada orientasi bangunan, di mana menjadi penerangan alami sehingga menjadi hemat energi. Dan untuk tanggapan dari analisa matahari ini sendiri, yaitu untuk mengatasi sinar matahari, kita bisa menggunakan cara peletakan ruang-ruang dalam bangunan. Ruang-ruang yang memerlukan sinar matahari panas diletakkan pada bagian barat bangunan. Dan juga sebaliknya, ruang-ruang yang tidak memerlukan matahari panas diletakkan pada bagian timur bangunan. Dan juga memberikan shading pada bangunan sebagai penghalang sinar matahari langsung masuk ke dalam bangunan, dan juga sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai penerangan ruangan.
Dan untuk yang terakhir itu ada memberi green roof atau vertical garden pada bangunan untuk peredam panas. Dan untuk shading ini sendiri, kita bisa melihat bahwa shading-shading dipasang di sekitaran fasad bangunan, di mana shading-shading ini sendiri bisa membuat sinar matahari itu terhalang. Jadi intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan itu jadi lebih sedikit. Selain itu juga ada green roof dan vertical garden. Ini juga vertical garden bisa dibilang fungsinya sama seperti sun shading, akan tetapi ini menggunakan media tanam. Dan kita bisa melihat bahwa kalau vertical garden ini sendiri juga bisa menghalangi sinar matahari masuk, dan juga untuk green roof sendiri karena dia memiliki ketebalan di mana atap digunakan sebagai media tanam, sehingga panas matahari pun tidak bisa langsung masuk menuju bangunan lewat atap. Selanjutnya ada analisa angin. Kita bisa melihat dari gambar bahwa ada dua pergerakan angin, yaitu dari dari tenggara menuju barat laut dan juga dari barat laut menuju tenggara. Untuk analisanya sendiri, angin merupakan komposisi iklim yang tidak bisa dipisahkan antar bangunan dan alamnya. Angin akan mempengaruhi fungsi dari sebuah ruang karena menyangkut kenyamanan sebuah ruang. Angin juga bertiup pada siang hari dari arah tenggara ke barat laut, dan angin yang bertiup pada saat malam hari itu bertiup dari barat laut ke tenggara. Selanjutnya, untuk respon dari analisa angin ini sendiri, yaitu yang pertama, penempatan vegetasi-vegetasi pada bagian bangunan yang dilewati oleh angin, agar angin yang masuk ke dalam bangunan menjadi lebih sehat dan segar. Bisa kita lihat bahwa pada gambar, kita bisa melihat bahwa pohon sendiri, vegetasi-vegetasi seperti pohon itu membuat penyaringan pada udara, sehingga udara-udara yang masuk ke dalam bangunan itu menjadi udara yang lebih sehat. Selain itu, untuk yang kedua itu ada memanfaatkan hembusan angin untuk mendinginkan ruang publik dengan memberikan bukan jendela seperti cross ventilation. Kita bisa melihat dari gambar untuk cross ventilation sendiri, di mana udara yang dingin masuk ke dalam bangunan, dan juga udara panas dikeluarkan dari bangunan itu sendiri menuju keluar. Selanjutnya ada analisa kebisingan. Kita bisa melihat bahwa garis yang berwarna merah tersebut merupakan garis di mana menjadi simbol untuk kebisingan tertinggi. Untuk analisanya sendiri, sumber kebisingan terbesar bersumber dari arah utara, di mana site berbatasan dengan Jalan Aseli. Jadi jalan itu yang berbatasan langsung dengan tapak merupakan Jalan Aseli. Jalan ini merupakan jalan besar yang dilewati oleh banyak kendaraan, diantaranya kendaraan kecil maupun besar, dan dari kendaraan-kendaraan inilah sumber kebisingan berasal. Dan untuk respon dari analisa kebisingan ini sendiri, yang pertama itu kita bisa memberikan jarak yang cukup luas antar bangunan dengan jalan, sehingga tingkat kebisingan yang sampai ke dalam bangunan dapat diminimalisir. Kita bisa melihat dalam sketsa, terlihat bahwa ada garis kuning di mana itu menggambarkan jarak yang diberikan oleh dari masa bangunan menuju jalan. Jadi jaraknya dibiarkan agak sedikit jauh agar kebisingan yang terjadi pada jalan itu tidak begitu terdengar pada bangunan. Selain itu juga ada penanaman vegetasi pada area depan bangunan secara rapat, sehingga kebisingan dapat sedikit dibuffer oleh vegetasi tersebut. Jadi untuk suara-suara pada kendaraan tersebut yang terjadi pada Jalan Aseli itu bisa benar-benar sedikit teredam oleh adanya vegetasi-vegetasi yang ada di fasad bangunan. Selanjutnya ada analisa aksesibilitas. Untuk analisanya sendiri merupakan jalur utama yang berhubungan dengan site, yaitu ada Jalan Aseli yang berada tepat di utara tapak. Kita bisa lihat bahwa Jalan Aseli benar-benar berada di depan utara tapak, dan jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya jalan yang menghubungkan site dengan kawasan luar. Dan untuk jenis pelakunya sendiri yang biasa berlalu lalang di Jalan Aseli ini ada pejalan kaki, ada pengguna motor, ada pengguna bus, pengguna ambulans, untuk disabilitas juga, untuk bersepeda juga. Untuk analisa aksesibilitas, untuk responnya sendiri, kita bisa memberikan akses masuk utama site di sisi utara, tepat mengarah ke Jalan Aseli. Kita bisa melihat bahwa untuk
akses masuknya sendiri bisa kita simbolkan dengan panah biru bergaris merah yang merupakan main entrance, pintu masuk utama, dan juga panah biru bergaris kuning yang merupakan side entrance, pintu keluar utama. Kita bisa memberikan dua pintu dengan tujuan untuk menghindari kemacetan. Selanjutnya ada analisa tautan lingkungan. Kita bisa melihat dari gambar dari 4 penjuru mata angin. Untuk bagian timur dibatasi oleh sungai dan untuk bagian utara dibatasi oleh jalan aseli. Untuk bagian barat dibatasi oleh pemukiman dan untuk bagian selatan dibatasi juga oleh pemukiman. Untuk analisanya sendiri, yang pertama itu ada sungai. Sungai ini berpengaruh pada kelembaban bangunan. Lalu orientasi bangunan yang terlalu mengarah ke sungai akan berpotensi terjadinya longsor. Dan untuk yang kedua itu ada pemukiman yang ada di selatan dan juga di barat. Orientasi bangunan yang mengarah ke pemukiman berpengaruh terhadap sirkulasi jalannya angin, di mana jalannya angin akan terhalang oleh pemukiman tersebut. Dan untuk kayak seperti ketinggian-ketinggian dari bangunan itu sendiri bisa menghalangi arah angin-angin masuk sehingga sirkulasi angin di tapak menjadi kurang baik. Dan untuk jalan aseli sendiri, orientasi yang terlalu mengarah ke jalan akan berpengaruh pada keamanan pada bangunan, akan tetapi menjadi efektif pada sirkulasi jalan di mana orientasi bangunan tepat berada di depan jalan untuk akses keluar masuk. Dan untuk respon dari analisa tautan lingkungan ini sendiri, yaitu yang pertama itu ada orientasi bangunan yang menghadap jalan akan menunjukkan identitas dari bangunan tersebut. Untuk fasad utama lebih baik diletakkan pada utara dikarenakan ini akan menjadi identitas dari bangunan. Yang untuk kedua, untuk sirkulasi angin yang lebih baik, bangunan dibuat lebih tinggi di mana bertujuan untuk menghindari jarak bebas bangunan sehingga sirkulasi angin menjadi lebih baik dan juga mencegah kebakaran. Untuk bagian barat dan juga selatan karena dia berbatasan dengan pemukiman penduduk, maka bangunan di kedua arah ini dibiarkan menjadi bangunan yang tinggi, diberikan ketinggian yang lebih tinggi dari bangunan-bangunan pemukiman agar sirkulasi angin yang terjadi di dalam tapak tetap bagus. Dan untuk yang ketiga itu ada memberi jarak sedikit luas antara bangunan dan juga sungai untuk menjaga terjadinya longsor. Kita bisa melihat bahwa jarak sungai kita sudah memberi garis sepadan sungai berjarak 15 meter dan kita akan di mana masa lebih baik diletakkan lebih jauh daripada 15 meter dengan batasan 15 meter itu sendiri untuk mencegah terjadi longsor. Selain itu juga kita bisa memberi beberapa orientasi bangunan menghadap ke sungai di mana sungai dapat dimanfaatkan untuk menjadi best view pada bangunan. Kelebihan dari adanya sungai ini sendiri, dia menambah best view dari tapak ini sehingga bisa dinikmati oleh pengguna pusdiklat ini sendiri. Untuk selanjutnya ada analisa vegetasi. Untuk analisanya sendiri di arah site masih terdapat vegetasi alami berupa hutan-hutan, hanya perlu ditambah vegetasi yang lebih tertata agar terlihat lebih rapi. Kita bisa melihat bahwa di sekitaran tapak masih terdapat vegetasi alami. Akan tetapi vegetasi ini belumlah tertata rapi. Oleh karena itu kita perlu menambah vegetasi tambahan di sekitar tapak. Dan untuk respon dari analisa vegetasi ini sendiri, yang pertama itu kita bisa menggunakan pepohonan-pepohonan kecil seperti perdu untuk orientasi bangunan yang menjadi fasad utama agar wajah bangunan tetap bisa terlihat. Jadi karena untuk fasad utama ini kita tidak bisa terlalu banyak memberi pohon-pohon rindang yang pohon-pohon besar, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan pohon-pohon perdu sebagai vegetasi yang berada di fasad utama ini dengan tujuan agar fasad bangunan itu tetap bisa terlihat. Dan untuk yang kedua itu ada pemberian vegetasi di area lingkungan bangunan yang dapat menjadi penyejuk lingkungan dan juga menghalangi intensitas masuknya sinar matahari ke dalam bangunan. Kita juga bisa menambah pohon-pohon rindang untuk penyejuk. Selain itu juga kita bisa memberi pohon-pohon rambat pada dinding-dinding bangunan. Selain itu juga kita bisa memberi vertical garden di mana
vertical garden ini sendiri juga bisa membuat sinar matahari terhalang. Dan kita akan menuju ke konsep masa bangunan. Untuk konsep masa bangunan ini sendiri, dia memiliki konsep yaitu terinspirasi dari bentuk busur panah. Kita bisa melihat bahwa bentukan dari masa bangunan ini seperti busur panah, di mana filosofi dari busur panah ini sendiri melambangkan kefokusan dalam meraih hasil yang maksimal. Dan begitupun masa kali ini dibuat dengan bentuk ini agar memberi gambaran pada penghuni-penghuni Pusdiklat akan kefokusan dalam meraih suatu tujuan. Untuk konsep selanjutnya yaitu adanya rooftop garden yang dibuat tempat bersantai yang berada pada fasad yang bagian atas, di mana rooftop garden ini bisa menjadi tempat bersantai sekaligus untuk kegiatan, dan juga lewat rooftop garden ini kita juga bisa menikmati best view dari sungai yang berada di sisi timur bangunan. Selanjutnya ada bangunan ini dibuat lebih menjauh dari bibir jalan untuk mengurangi intensitas kebisingan. Bisa kita lihat bahwa masa bangunan dibiarkan berjarak sedikit jauh dari bibir jalan untuk mengurangi intensitas kebisingan yang terjadi di Jalan Aseli. Selain itu juga ini terdapat dua masa. Dan dua masa ini digabung oleh lorong. Dan lorong ini terinspirasi dari Menara Petronas di Malaysia, di mana lorong yang menjadi akses dari dua masa ini dibuat sedemikian sehingga terlihat seperti melayang. Selain itu juga kita bisa melihat untuk bangunan yang merah itu merupakan asrama yang dipisah antara asrama putra dan asrama putri. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.